kemampuan menunda, menikmati hasil adalah kunci sukses seorang investor. Halo teman-teman Pipo, apa kabar? Hari ini kita sharing atau cerita pengalaman dan pemikiran saya. Kenapa menurut saya showroom mobil baru sebaiknya melarang pengunjungnya membawa kalkulator ke showroom? Sebaiknya dilarang. Kenapa? Oke, kita lihat dulu. Perkenalan dulu untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel ini. Channel Pipo ini adalah untuk saya sharing pengalaman saya sebagai investor properti. Saya sendiri investor properti dan hari ini properti saya kebanyakan adalah properti-properti yang menghasilkan passive income atau saya menyebutnya passive income property. Ya. Nah, apa itu passive income property? Passive income property adalah properti-properti yang menghasilkan passive income atau income yang tidak membuat kita tidak perlu bekerja. Contoh, kita sewain rumah. Ketika kita menyewakan rumah, kita tidak bekerja, kita mendapatkan income dari penyewanya. Atau ruko, sewain apartemen, kontrakan, kos. Dan yang paling saya sukai adalah properti yang di atasnya saya bikin minimarket waralaba, tapi dioperasikan oleh franchisor, sehingga saya tidak repot, tapi income-nya bagus. Itu kesukaan saya. Saat ini sekarang ada 30 minimarket, 26 warna biru, 4 warna merah, dan ada 3 hotel ultra budget. Menurut saya profitnya oke. Untuk teman-teman yang punya properti, saya sangat menyarankan. Karena apa? Karena kalau disewakan biasa kan 3-4% ya kan. Sementara kalau franchise kita bisa sampai 18% average dari harga propertinya. Pilih mana? 3-4% atau 18%? Oke, kembali ke materi kita. Kenapa showroom mobil baru sebaiknya melarang pengunjungnya bawa kalkulator ke showroom? Loh, kenapa Pak? Oke. Nah, kalau teman-teman, kalau saya pemilik dealer mobil baru, saya bukan pemilik, tapi kalau saya lagi mikir, kalau saya punya dealer mobil baru, saya akan melarang pengunjung atau customer bawa kalkulator. Kenapa? Penyebabnya adalah pengalaman saya saat ke dealer mobil baru awal tahun ini. Mobil yang sekarang saya pakai kan tahun 2011. Ya, mobil ini saya beli waktu saya berhasil mencapai target 2008 sampai 2011. Saya waktu itu mentargetkan dari tidak punya properti, bangkrut. Saya ingin tahun 2011 saya punya 8 properti yang menghasilkan passive income. Dan sepanjang perjalanan itu tahun 2008 waktu saya bangkrut, saya bikin target, saya tempel di pintu kamar saya, di tembok kamar saya, supaya setiap hari saya bisa baca setiap kali bangun tidur. Dan waktu itu saya juga berjanji akan prihatin, tidak akan hidup enak-enak, pokoknya ngotot prihatin untuk mencapai target. Itu tahun 2008. Dan di situ saya tulis, kalau saya berhasil mencapai 8 passive income properti, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri dan beli mobil baru. Nah, 2011 akhirnya saya mencapai target, kemudian saya beli mobil baru. Nah, mobil yang sekarang saya pakai sampai hari ini, kok malah belibet ya ngomongnya. Yang saya pakai hari ini adalah mobil yang dulu berhasil saya dapat waktu saya berhasil mencapai target. Ya, jadi teman-teman kalau punya target, bikin target, kasih hukuman, kasih hadiah, supaya motivasinya tinggi. Nah, itu kan tahun 2011, mobilnya saya beli Desember 2011. Jadi kalau sekarang 2020 sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun ya. Sudah tua, lumayan tua ya. Tua atau belum? Menurut teman-teman sudah tua atau belum? Tulis di komen ya. Nah, kalau 9 tahun itu kalau anak-anak, kalau dianggap itu umur anak berarti sudah SD kelas 3, dari lahir sampai SD kelas 3. Udah gede ya. Udah separuh jalan menuju anak kuliah. Kalau 20 tahun kan kuliah ya. Jadi sudah separuh jalan. Nah, saya awal 2020 saya ke dealer mobil baru. Rencananya sih pengen mobil baru ya kan, supaya yang lebih besar, lebih bagus, lebih mewah. Ya, masa
propertinya 30 tapi mobilnya udah lama itu kan kata orang-orang. Ya emang kondisinya saya sukanya mobil itu ya, tapi nggak apa. Tahun 2020 ini saya ke dealer mobil baru dan kemudian nanya-nanya, kan biasa kita kalau datang ke showroom mobil baru gitu kan ada yang menyambut tuh salesnya, marketingnya, ya kan, wangi-wangi salesnya. Saat lihat-lihat mobil baru dikasih brosur oleh marketingnya. Jadi yang mobil yang saya inginkan, yang saya incer, DP-nya 87 juta, cicilannya 11 juta per bulan. Mahal apa murah? Oke, iseng-iseng saya keluarin kalkulator. Saya tuh kemana-mana selalu bawa kalkulator, pakai handphone saya. Di sini ada financial calculator atau kalkulator TVM, time value money. Saya selalu menghitung semuanya dengan itu. Nah, iseng-iseng saya ambil kalkulator, kemudian saya hitung. Kalau DP 87 juta ini saya investasikan ke minimarket, dan tiap bulan saya masukin 11 juta, yang tadinya mau dipakai buat angsuran mobil, saya pakai buat angsur minimarket. Selama 5 tahun. Dan minimarket kan biasa profitnya sekitar 18% dari investasi. ROI-nya bukan profit, sorry. ROI, return on investment-nya 18%. Maka hitungannya jadi berapa? Pilih mana, ya kan? Jadi uangnya 87 juta DP, angsurannya 11. Itu kita pakai untuk beli mobil baru, nyicil selama 5 tahun. Atau kita pakai untuk investasi properti minimarket yang biasa saya lakukan. Saya iseng-iseng ngambil kalkulator. Jadi hitungannya kurang lebih gini, teman-teman. Mudah-mudahan nanti terbaca ya di monitor teman-teman. Jadi bulan pertama kan uang masuk 87 juta. Ada ini. Nah, kemudian uangnya kan berarti saldo bulan pertama 87 juta. Nah, bulan kedua saya masukin uang 87 juta ini, saya masukin 11 juta. Tambahan 11 juta. Dan bunganya dari 87 juta adalah, bukan bunga ya, return dari 87 juta tadi adalah 1,305 juta. Atau kan saya ngitungnya 18% per 12, 1,5%. 1,5% kali 87 juta. Jadi total tahun bulan pertama itu uangnya sudah menjadi 99.305.000 rupiah. Bulan ketiga sama teman-teman, masukin 11 juta lagi, menghasilkan bunga 1,489, sehingga total saldonya atau uangnya tadinya 87, di bulan ketiga sudah menjadi 111.794.575, sorry. Belibet ya angkanya, keriting ini. Oke, bulan keempat dan seterusnya terus seperti itu terus. Nah, teman-teman coba tebak dengan cara menghitung seperti ini. Berapa uang yang akan kita dapat dari 87 juta dan 11 juta tiap bulan dan return 18% ini. Setelah 5 tahun, bulan ke-60, berapa yang kita dapat? Ternyata berdasarkan kalkulator saya, nilai yang didapat adalah setelah 5 tahun 1,27 miliar. Tepatnya 1.221.921.289,32 rupiah. 1,27 miliar lah, udah gampang ya. Pilih mana? Uang mobil baru sekarang atau 5 tahun lagi dapat 1,27 M. Ya. Dan 1,27 M ini kalau diinvestasikan lagi, tapi sekarang udah nggak pakai 11 juta kan, tadi juga mobilnya sudah nggak, ini sudah mobilnya sudah nggak nyicil kan, jadi tetap diputer. Maka pada akhir tahun ke-10, uang 1,27 tadi menjadi berapa? Saya hitung lagi dengan kalkulator saya. Ternyata 1,27 akhir tahun ke-10 menjadi 3,1 miliar. Tepatnya 3,13 miliar 105 juta 140.027 rupiah
41 sen. Pilih mana? Mobil sekarang atau uang 3,1 miliar? Dan akhir tahun ke-20 kalau tetap tidak diambil, diinvestasikan lagi, maka uang 3,1 miliar ini menjadi berapa? Akhir tahun ke-20, uang 3,1 miliar ini akan menjadi 18,5 miliar. Tepatnya 18 miliar 535 juta 583.287,38 sen. Guys, gampangnya 18,5 miliar, udah gitu aja ya. Oke. Akhir kalau tetap nggak mau, ini kayak acara Who Wants to be Millionaire ya kan. Kalau nggak mau kita naikkan hadiahnya, maka di akhir tahun ke-30 uangnya menjadi berapa? 110 miliar 644 juta 881.866 rupiah, atau gampangnya 110 miliar. Pilih mana teman-teman? Dan waktu itu setelah melihat kalkulator, saya nggak banyak omong ke salesnya. Saya bilang, ya nanti saya pikir-pikir lagi ya sambil bawa brosurnya. Terus saya pulang, tidak jadi beli mobil baru. Nah, teman-teman, ini yang membuat saya berpikir kalau saya punya dealer mobil baru, saya akan melarang pengunjung bawa kalkulator, apalagi ngitung-ngitung pakai kalkulator di depan mobil baru. Karena kalau semua menghitung seperti ini, saya khawatir banyak pembeli mobil baru akhirnya jadi batal. Waduh, pilih mobil baru atau uang 110 miliar ya? 110 miliar bisa dipakai keliling dunia berkali-kali, berputar-putar terus, ya kan? Sementara mobil setelah 5 tahun nilainya turun. Bukannya naik, tapi turun nilainya. Nah, teman-teman sendiri pilih mana? Mobil baru 500 juta sekarang, atau uang 1,2 miliar 5 tahun lagi, atau uang 3,1 miliar 10 tahun lagi, atau 18,5 miliar 20 tahun lagi, atau 110 miliar 30 tahun lagi. Pilih, teman-teman silahkan pilih, tulis di komen ya, supaya kita bisa diskusi. Pesan sponsor, kemampuan menunda menikmati hasil adalah kunci sukses seorang investor. Kemampuan menunda menikmati hasil adalah kunci sukses seorang investor. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan inspiratif buat teman-teman. Sorry kalau ada salah-salah kata, salah ucapan, hal-hal yang kurang berkenan, sorry ya. Tapi saya cuma ingin sharing pengalaman dan kemampuan saya supaya bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, tetap berinvestasi, pilih investasi yang aman, jangan silau dengan profit. Nomor 1 adalah keamanan, dan investasi yang terbaik saatnya adalah saat ini. Kenapa? Ketika krisis, banyak barang-barang murah, banyak investasi-investasi yang murah. Tinggal kita pilih mana yang bagus dan aman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya. Salam Passive Income Property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Rico Renner.